Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ابتداء بكتاب الله العزيز كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji adalah milik Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah dan senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang dipesankan kepada kita umat Islam di masa belakang adalah agar senantiasa mengikuti umat Islam di masa awal, yaitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita yang senantiasa berupaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan mendapati di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menurunkan keridhaannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Oleh karena itu di pagi hari ini kami mengajak kita semua untuk sama-sama mempelajari bagian-bagian daripada perjalanan hidup sahabat Nabi radhiyallahu an. Dalam hal ini yaitu sahabat yang bernama Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili dia termasuk sahabat junior, bukan sahabat senior. Artinya beliau tergolong sahabat yang berusia muda ketika berkawan, berteman dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi telah meninggal, beliau masih hidup panjang sekali, muammar, umurnya panjang. Beliau adalah salah seorang sahabat yang sempat mendapat pesan dari Nabi agar rajin berpuasa. Maka di antara amal yang paling dia sukai adalah berpuasa. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang sering diceritakan tentang karomah yang beliau peroleh. Sejak daripada Nabi Muhammad hidup, dia minta didoakan agar mati syahid. Tetapi Nabi sudah bilang, justru kamu akan perang dan akan mendapatkan kemenangan, dan kamu akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Artinya dia tidak akan mati syahid. Nabi sudah memberikan kabar dia yang meminta untuk mati syahid, dan Nabi katakan kamu akan perang dan akan menang, dan kamu akan dapat harta rampasan. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, sejarah hidup atau biografi orang-orang alim, orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat, beliau termasuk orang yang banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa peristiwa-peristiwa yang mengagumkan. Apakah yang akan kita kaji di pagi hari termasuk di dalamnya, kita akan lihat saja. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Nu'aim dia telah mengeluarkan ini di dalam kitab Al-Hilyah dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Qala, dia berkata, haddatsatni maulatu Abi Umamah radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepadaku
mantan budaknya Abi Umamah. Jadi Abu Umamah sebagaimana orang lainnya di zaman itu memiliki budak. Memang di masa itu perbudakan masih legal di tengah-tengah umat manusia. Meskipun Islam ya berupaya terus untuk menghapus perbudakan dari sejak zaman Nabi, ya, upaya membebaskan budak itu Allah bahasakan dengan jalan yang mendaki lagi sulit. Wa ma adraka man aqabah. Dan tahukah kamu apakah yang namanya jalan mendaki lagi sulit? Yang kalau orang itu berjalan ke atasnya, dia akan ngos-ngosan, nafasnya itu terasa habis dan berat. Maka Allah mengatakan fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Jadi di sini disebut maulatu, yaitu bekas budak. Artinya orang ini adalah budak yang kemudian dibebaskan. Disebut dengan maulatu berarti dia berjenis mu'anats, perempuan. Karena kalau laki-laki panggilannya maula. Budak, bekas budak panggilannya maula kalau laki-laki. Kalau perempuan maulatu. Nah, dalam hal ini yang bercerita adalah seorang perempuan yang dia adalah bekas budaknya Abu Umamah. Haddatsani Abi maulatu Abi Umamah radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepadaku bekas budaknya Abi Umamah. Qala, dia berkata, kana Abu Umamah yuhibbu shadaqah wa yajma'u laha. Abu Umamah itu senang sekali sedekah, dan dia memang sengaja mengumpulkan harta untuk disedekahkan. Ini poin pertama yang mau kita ambil, ya. Betapa indahnya hidup seseorang ketika ada tutur buah kata yang baik yang menceritakan dirinya dari orang yang lain, apalagi dari orang dekatnya. Kalau orang jauh, ya ngomong apa saja mungkin orang siapa sih, sok tahu ini. Tetapi ini yang cerita adalah orang dekat, yaitu mantan budaknya yang notabene budak itu berarti melayani hari-hari dan kenal betul dengan karakter majikan. Tetapi yang keluar dari lisannya adalah buah tutur kata yang baik. Dan ini termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim menjadi buah tutur kata yang baik setelah meninggal. Kata Nabi Ibrahim dalam doanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, buatkan untukku buah tutur kata yang baik di generasi belakang. Orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih disebut, tetapi sebutannya sebutan yang baik. Kayak ini diceritakan, majikan saya Abu Umamah orangnya senang sedekah. Bayangkan Pak Syamsul, ya, kalau nanti disebut-sebut, wah kamu kenal gak sama Pak Syamsul? Itu loh orang itu rajin sedekah. Wah itu menjadi luar biasa, ya. Karena Abu Umamah yuhibbus shadaqah. Majikan saya Abu Umamah senang sedekah. Kalau dia nabung tujuannya untuk sedekah. Nah, kan jarang orang kayak gitu. Anak saya nabung kira buat apa? Buat ngewar katanya. Apa ngewar? Ngewar 11 November. Suka ada promo-promo mau beli iPhone. Ada orang kadang-kadang ngumpulin uang untuk beli benda, ya, mau beli iPhone. Ngapain nabung? Iya nih dikit lagi nih mau ganti mobil. Orang nabung kadang-kadang mau ganti mobil, mau beli rumah dan sebagainya. Tetapi yang diceritakan tentang Abu Umamah adalah kalau dia itu menabung, maka dia menabung untuk sedekah. Karena Abu Umamah yuhibbu shadaqah wa yajma'u laha. Dia senang sedekah, karenanya dia pun
bekerja atau berupaya mengumpulin uang itu untuk disedekahkan. Wa ma yaruddu sa'ilan walau bi baslatin aw bi tamratin aw bi syai'in mimma yukal. Dan dia tak menolak seorang yang meminta pun, walaupun itu hanya sekedar bawang atau satu buah korma atau sesuatu yang bisa dimakan. Jadi keistimewaan dia ini adalah tidak pernah menolak ketika diminta oleh seseorang, dan ini merupakan bagian daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga diceritakan begitu. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta, pasti dia akan kasih. Sampai nanti yang kesel sahabat-sahabat Nabi. Asal Nabi dapat hadiah, ada aja tuh sahabat yang lain minta hadiah itu, Nabi pun kasih. Nabi dapat hadiah, ada orang lihat minta, dikasih. Sampai sahabat yang lain yang kesel, kamu nih asal melihat Nabi dapat hadiah minta. Biarlah Nabi pakai dulu tuh hadiah. Maka di antara mereka mengatakan, tidaklah aku meminta sesuatu dari Nabi kecuali aku ingin dapat bagian keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Abu Umamah adalah doanya itu mustajabah. Dia kalau minta kepada Allah dikabulkan, karena memang dia kalau diminta orang juga biasa mengabulkan. Wajar nggak kira-kira? Kalau dia minta kepada Allah dikabulkan karena dia kalau ada orang minta juga biasa mengabulkan. Jadi kalau kita diminta selalu menolak, ya wajar juga kalau ada permintaan kita yang ditolak. Maka kadang-kadang orang itu suka bertanya, kenapa ya Pak Ustadz ya? Saya mau doa minta kepada Allah kok nggak dikabul-kabulin. Pertanyaannya boleh jadi, kamu banyak gak ngabulin permintaan orang? Berapa sering kamu menolak permintaan orang? Kalau kamu sering memenuhi permintaan orang yang sedang membutuhkan, maka ajar pantas kalau kamu meminta kepada Allah juga permintaanmu akan dikabulkan. Nah, dalam hal ini yang kita ambil adalah, jadi ketika diceritakan tentang sosok Abu Umamah yang dia itu minta sesuatu kemudian diberikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau tidak biasa menolak permintaan orang lain. Wa ma yaruddu sa'ilan walau bi baslatin aw bi tamratin aw bi syai'in mimma yukal. Fa'atahu sa'ilun zata yaumin, maka suatu hari datanglah seseorang yang meminta, wa qad iftaqara min dzalika kulli. Ya, padahal di saat yang sama dia juga sedang dalam keadaan yang butuh. Dua keadaan yang sama. Abu Umamah sedang membutuhkan sesuatu, kemudian datang orang lain yang meminta karena juga butuh sesuatu. Berhadapan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan orang lain. Wa ma indahu illa salasatu dananir. Di antara kebutuhan waktu itu adalah Abu Umamah hanya memiliki 3 keping dinar. Fasa'alahu, lalu datanglah seseorang memintanya, fa'atahu dinaran, maka diberikanlah 1 dinar. Tinggal berapa? 2. Summa atahu sa'ilun fa'atahu dinaran. Kemudian datang lagi seseorang meminta 1 dinar, diberikan 1 dinar. Summa atahu sa'ilun fa'atahu dinaran. Kemudian datang lagi orang yang lain, juga dikasih 1 dinar. Totalnya 3 orang datang meminta dan dia berikan 1, berarti 3 dinarnya habis. Masya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kita nggak baca dalam kajian fikih ya, bukan dalam kajian fikih. Jadi perbuatan beliau tidak menjadi hukum buat kita. Cuma kita mau ambil pelajaran. Karena kadang-kadang satu kondisi di zaman yang berbeda, ya berbeda pula. Kalau orang meminta di zaman itu, saya mengira itu bukan pengemis yang profesional.
Berbeda dengan zaman saat ini. Misalnya orang meminta itu karena menjadikan mengemis atau meminta-minta sebuah profesi. Jadi kalau bicara fikih kita perlu lihat-lihat juga dia minta butuh atau bukan gitu. Maka ada himbauan pemerintah di antaranya nggak usah ngasih orang yang minta-minta di lampu merah atau di tempat-tempat yang lain, karena kalau sekali dikasih yang datang dramanya beda-beda. Yang satu dramanya seperti ini, yang satu dramanya dengan kisah yang lainnya, sehingga semakin banyak orang-orang yang menjadikan mengemis sebagai profesinya, padahal dia nggak butuh. Ya, maka kasus-kasus yang kita dengar itu pengemis membawa gerobak, di bagian bawah gerobaknya ada uang segepok misalnya, ya. Atau seseorang kelihatan mengemis, setelah selesai sore hari nggak tahu dia salin baju, justru dijemput pakai mobil misalnya. Jadi pengemis yang telah menjadikan perbuatan itu sebagai profesi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nggak bermaksud ini memotivasi Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menghilangkan berbagai pertimbangan hanya karena mau meniru oleh Abu Umamah. Tentu beliau pada saat itu juga punya pertimbangan. Ya. Yang saya rasa di sini bedanya adalah betul-betul orang itu sahil itu bukan pengemis yang profesional. Summa atahu sa'ilun fa'atahu dinaran, summa atahu sa'ilun fa'atahu dinaran. Satu orang itu diberikan 1 dinar sampai habis. Fadhalibtu, maka si budak tadi dialah yang marah ketika majikannya itu menghabiskan uang dalam bentuk sedekah. Wa qultu lam tatruk lana syai'an. Aku berkata, kata budak tadi, kok enggak tinggalkan sedikit pun untuk kita? Kenapa diberikan semua kepada orang lain? Qala, maka dia lanjut cerita, fa wada'a ra'sahu lil qailati. Lalu Abu Umamah meletakkan kepalanya berbaring untuk tidur siang. Ini cara yang ampuh nih Pak. Dikomplain sama orang, daripada direspon ribut, ngapain Pak kira-kira? Tidur. Ditinggal tidur. Kadang-kadang beberapa perkara itu memang bisa diates dengan cara tidur aja. Pusing kalau dilayani, termasuk suami istri ketika bertengkar, kalau selalu merespon, selalu dilayani, malah semakin terjadi permasalahan yang lebih besar. Jadi di antara solusi adalah meninggalnya tidur. Fa wada'a ra'sahu bil qailati. Abu Umamah dia tinggal tidur aja kalau gitu. Lam tatruk lana syai'an, wahai majikan, kenapa kau tidak tinggalkan sedikit pun untuk kami, untuk kita? Maka dia pun tidur tak menjawab. Qala, maka si budak berkata, falamma nudiya lil dhuhri aiqatuhu, ya, tatkala azan zuhur dikumandangkan, maka aku pun membangunkannya. Ya, pertama Pak pelajarannya, jadi di antara sahabat itu ada yang mengamalkan namanya qailulah. Qailulah itu adalah tidur di sebagian waktu siang. Biasanya sebelum zuhur, antara jam 10:30, jam 11 mereka tidur sebagai saving power, ya, untuk bangun di sebagian malam. Jadi kekuatan tahajud itu salah satunya bisa diambil dari tidur di sebagian waktu siang sebelum zuhur. Kalau menurut Umar bin Khattab, mereka para sahabat itu hanya hari Jumat saja yang tidur siangnya pada Jumat. Dalam kitab Muwatta Imam Malik disebutkan bahwa para sahabat itu kalau hari-hari lain tidur siangnya sebelum zuhur, kecuali hari Jumat tidur siangnya pada zuhur, karena hari Jumat itu ada motivasi dari Nabi untuk bersegera datang ke masjid.
dengan kalimat fisaatil ula, fisatis sania, siapa yang datang, siapa yang mandi di hari Jumat kemudian bergegas ke masjid di waktu yang pertama kira-kira jam 7 pagi, waktu kedua jam 8, ketiga jam 9, keempat jam 10, kelima jam 11, terakhir jam 12 ketika khatib naik ke atas mimbar di waktu zuhur. Itu Nabi katakan orang yang datang lebih cepat itu seperti berkorban menyembelih onta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur, yang keenam udah nggak dicatat lagi. Masa dicatat juga kulit telur? Nggak mungkin kulit telur dicatat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalau hari Jumat bersyukur datang ke masjid dan dia tidak tidur. Ya, tidak tidur itu paling penting. Nah, hari ini orang banyak tidur ketika khutbah Jumat. Para sahabat dulu dia semangat tidak tidur. Tetapi ini lagi-lagi terkait dengan kisah mereka yang memang cocok. Lantai masjid juga mungkin belum pakai karpet. Ya. Kalau hari ini kita datang jam 7 merobot marah-marah, gangguin lagi ini belum selesai juga. Udah datang ke masjid lagi vakum-vakum ini. Kecuali kita datang bantu merobot. Sini saya bantuin bersih-bersih masjid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kita mau ambil pelajarannya adalah bahwa ada yang namanya tidur qailula. Kalau di hari lain itu tidurnya sebelum zuhur, kalau hari Jumat tidurnya pada zuhur sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Maka itu juga terkait mungkin dengan aktivitas mereka dalam bekerja. Kalau zaman kita ini mungkin para profesional yang bekerja di madrasah, sekolah, universitas, atau di lembaga-lembaga perusahaan, bisa nggak kira-kira tidur seperti itu Pak? Qailula? Nggak bisa tidur ya Pak? Nggak ada waktu tidur sedikit ya. Nah, karena mereka dulu biasa bekerja berdagang atau bertani, berkebun, kan dimulai dari pagi hari, ya, udah habis 3 jam, 4 jam, ya, capek jam 11, kemudian mereka tidur. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika dikomplain oleh budaknya, kenapa tak tinggalkan sedikit pun untuk kita, ya, maka dia tinggal tidur. Tatkala azan zuhur berkumandang, aku membangunkan. Ini juga poin penting Pak. Kalau ada anak-anak kita tidur di waktu sholat, diapain Pak? Dibangunkan. Nah, sebagian daripada ibu-ibu, ya, anak-anaknya lagi tidur di waktu sholat, pas mau dibangun jangan, kesian, ngantuk. Ya. Padahal lihat di zaman itu, jadi budaknya ini sebenarnya bukan Islam, dia non Islam, tepatnya seorang Nasrani. Budak ini agamanya Nasrani, tetapi lihat bagaimana seorang non Muslim tahu bahwa orang Islam itu punya kewajiban yang namanya sholat. Sehingga ketika azan zuhur berkumandang, dia yang bangun. Bos, Pak, Tuhan, bangun, sudah zuhur. Ya. Artinya dia tahu kewajiban seorang Muslim itu mengerjakan sholat. Maka pemandangan yang sangat ironis hari ini, kalau ada orang Islam, dia tidak tahu tentang kewajibannya berupa mengerjakan sholat. Jangankan tertidur, dia yang terjaga. Seorang Muslim dia terjaga, dia lagi beraktivitas. Apakah aktivitas yang mendatangkan keuntungan seperti berdagang, bekerja dan sebagainya, atau aktivitas yang cuma sekedar hiburan atau sia-sia bahkan. Masih ada sebagian orang Islam yang seolah-olah tak mengerti bahwa sholat itu adalah kewajiban. Dia hak daripada Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim. Siapa yang membangunkan mereka dari kelalaian? Siapa yang mengingatkan mereka? Kalau yang tidur saja dipegang, bangun, udah azan zuhur, kerjakan sholat. Maka bagaimana orang yang terjaga tetapi dia lalai? Perlu Pak sentuhan dari tangan kita. Masya Allah Mas, azan, ayo kita berangkat ke masjid.
menunjukkan bahwa ada kesadaran bahwa sholat itu adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya Allah. Falamma nudiya lidzuhri aiqadtuhu, tatkala azan zuhur dikumandangkan, maka aku pun membangunkan majikanku yaitu Abu Umamah bangun. Ini jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja Pak, semacam tahajud. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di sebagian malam, lalu dia mengerjakan sholat, kemudian dia datangi keluarganya, dia datangi istrinya, lalu dia percikan sedikit air, bangun, tahajud, dapat doa rahmat dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Atau sebaliknya, seorang istri, dia bangun di sebagian malam, kemudian dia mengerjakan sholat tahajud, lalu dia dapati suaminya masih tertidur, lalu dia ambil percikan air, bangun, ya, memercikan air, ini tanda supaya segar, mukanya itu dipercikan air atau matanya diusap dengan air supaya hilang rasa ngantuk. Jadi membangunkan orang untuk mengerjakan sholat. Saudara-saudari dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus anak-anak kita, ya, kadang-kadang mereka sudah balik, ya, sudah sampai usia taklif tetapi masih suka melalaikan sholat. Maka kewajiban kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu itu membangunkan anak-anak kita di saat-saat datang waktu sholat agar mereka mengerjakan kewajibannya. Falamma nudiya lidzuhri aiqadtuhu fatawalla summa ra'a ila masjidihi, lalu bangunlah Abu Umamah, kemudian dia langsung berangkat ke masjid. Ini pemandangan yang luar biasa dari sahabat Nabi, ya. Meskipun dalam keadaan tertidur, ketika dia tersadar ada kewajiban, maka dia dengan cepat, ya, dengan segera berangkat kemana Pak? Ke masjid. Berangkat ke masjid. Summa raha ila masjidi, dia berangkat ke masjid. Qala, kemudian budaknya berkata, farafaqtu alaihi wa kana sha'iman, aku pun terenyuh, hatinya bersimpatik dengan majikannya, ya. Mungkin dalam bahasa kita, aduh ini saya punya majikan baik banget, bagus banget, ya. Dalam keadaan puasa, ya, tapi semangat tetap berjalan ke masjid, gak lemes-lemes kelihatannya itu. Ya, mungkin sebagian orang kan kalau puasa tampaknya lemes banget, jalan juga pelan kan. Ini diceritakan jalannya cepat Pak. Lalu bagaimana dengan kita hari ini kok yang suka berleha-leha datang ke masjid padahal nggak puasa? Baru bisa makan nasi padang itu siang-siang. Berangkat ke masjid berat banget. Tapi Abu Umamah yang sedang puasa, ya, dia cepat gesit berangkat ke masjid. Bahkan dia yang sedang puasa itu tak berpikir nanti buka makan apa, karena uangnya yang dia miliki sudah disedekahkan. Maka ini tutur buah kata yang baik sekali dari seorang Abu Umamah yang diceritakan kebaikan-kebaikan. Farafaqtu alaihi wa kana sha'iman, maka biasa karena dia seorang Nasrani, ini budak, dia hanya terenyuh melihat majikannya yang begitu luar biasa. Lalu ketika Abu Umamah sudah di masjid, maka si budak berpikir, itu gimana ya? Nanti mau buka tuh gak ada duit, gimana itu? Mau buka gak ada duit. Akhirnya kata budaknya, fataqarrabtu, aku pun akhirnya berhutang, ya, berhutang, waja'altu lahu ashyan, untuk membuatkan makanan berbuka untuk Abu Umamah. Jadi orang begitu Pak, kalau orang itu udah terkesan dengan orang lain, dia akan melakukan inisiasi yang memudahkan orang yang dia terkesan kepadanya. Maka si budak ini terkesan, ini rajin ke masjid, kemudian dia berpuasa, senang bersedekah, maka timbul mahabbah, rasa kasih sayang. Maka di antara penyebab kita mendapatkan simpati dari orang lain, ketika kita, ya,
memiliki hubungan yang baik dengan pencipta kita dan juga memiliki hubungan baik dengan sesama kita. Ya, maka sholat dan zakat di dalam Al-Quran itu nggak pernah dipisahkan. Ya. Sholat ya ada zakat. Maka ketika Abu Umamah rajin sholat, ya rajin puasa, juga yang ketinggalan rajin sedekah. Itulah yang membuat orang jadi senang dengan dirinya. Maka sang budak pun sampai berani berhutang yang dalam rangka untuk memudahkan dia nanti berbuka puasa. Fataqarratu wa ja'altu lahu asya'an wa asrajtu lahu sirajan. Kemudian didapati ya Abu Umamah ternyata datang ke masjid waktu zuhur, waktu asar belum pulang juga, Pak. Waktu asar belum pulang. Udah mau maghrib belum pulang juga. Kira-kira apa ini di masjid itu pertama? Dari zuhur, asar belum pulang, maghrib belum pulang. Ternyata pulangnya ba'da isya. Apakah masjidnya itu ber-AC sehingga dia betah adem di dalam masjid? Apakah masjidnya itu beralaskan karpet yang tebal seperti ini sehingga dia betah dalam masjid? Saya kira bukan seperti itu yang membuat seseorang betah di dalam masjid. Kita bisa menggambarkan waktu itu tidak ber-AC, kemungkinan panas di waktu siang. Kemudian kemungkinan waktu itu juga alasnya bukan karpet, mungkin pasir atau tanah. Ya. Belum juga ada keramik. Tetapi kok bisa betah di masjid? Ternyata yang membuat orang betah di masjid karena di masjid itu banyak kegiatan. Di antara yang diceritakan kepada kita tentang masjid-masjid di zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman sahabat adalah masjid-masjid mereka penuh dengan kegiatan. Sehingga seseorang itu kalau udah masuk masjid, ya dia waktunya itu habis lama, dia nggak terasa. Ya, berada dalam suatu masjid. Maka kalau kita ini membayangkan masjid-masjid kita itu ramai, ya, kemudian banyak kegiatan, orang ambil manfaat, ya, maka subhanallah, masya Allah, ini sebuah pemandangan yang sangat dirindukan. Itu di masjid orang datang menjadi betah di dalam. Seperti Abu Umamah radhiyallahu anhu berangkat waktu zuhur, asar enggak pulang, lanjut asar, maghrib enggak pulang, lanjut sampai dengan isya, karena interaksi dengan sesama jamaah masjid itu hangat dan sejuk, warm and cool, hangat kemudian sejuk, betah di dalam masjid. Sementara seorang Nasrani, budaknya ini dia tidak mengalami itu, dia tak masuk masjid, dia di luar, hanya menanti dan menunggu. Lama sekali majikannya tak pulang dari zuhur, asar, maghrib, isya, baru kemudian pulang. Dia melanjutkan ceritanya. Wa asrajtu lahu sirajan wa jitu ila firashihi li umahhida lahu fa idza bi dhahabin. Maka aku pun lanjut masak, udah selesai, lampu udah dinyalain, belum pulang juga majikan. Ngapain lagi ya? Dia pikir beres-beres kamar tidur ya, biar nanti dia pulang bisa langsung tidur istirahat ya. Di rumah diberesin kasurnya, dan di situ dia tercengang karena di kasurnya itu berserakan uang dinar, keping-keping emas itu berserakan di bawah kasurnya itu. Kemudian dia hitung 1, 2, 300. Ternyata ada 300 dinar di situ. Terkejut dia. Maka kesan dia kepada sang majikan hilang. Ya, kalau orang itu punya 3 dinar disedekahkan semua, hebat. Ternyata majikan saya pantesan berani sedekah 3 dinar. Masih banyak sisanya. Ada 300 dinar. Jadi hilang kesan itunya hilang. Oh, pantesan berani kata dia. Ternyata masih banyak sisanya. Ma sona alladhi sona illa wa qad wasiqa bima khalafa. Pantesan dia berani bersedekah 3 dinar karena dia itu udah mantap hatinya dengan apa yang dia sisakan, itu berupa 300 dinar. Maka datanglah sang majikan setelah isya,
lalu dipersilahkan oleh budaknya untuk menyantap hidangan, kemudian di situ dia tersenyum-senyum. Hadza khairun min indi. Pulang dari masjid senyum, ngelihat makanan sudah terhidang, kemudian juga lampu sudah terang, ya, maka dia tersenyum dengan budak itu karena sangat baik pelayanannya kepada majikan. Dan dia berkata memuji Allah, hadza khairun min indi. Ini semua kebaikan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka si budak berkata, faqumtu ala ra'si hatta ta'asya. Maka aku diam berdiri, ya, melihat dan menunggu majikanku makan, ya, di malam itu. Maka Nabi Umamah. Lalu si budak berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Khallafta hazin nafaqah sabila qati'atin. Engkau telah meninggalkan, ya, nafkah uang belanja dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak aman. Jadi budaknya bilang, bahasa kita, Tuan, mengapa meninggalkan uang tanpa disimpan di tempat yang aman? Kok dibiarin dia ngegeletak, ya, di kamar, di kasur, ya, tanpa ada kantong yang menyimpannya atau ada kotak penyimpanan uang yang dikunci seperti itu. Khallafta hazin nafaqah sabila madi'atin wa lam tukhbirni. Dan kau gak bilang-bilang lagi. Ada uang belum diberesin, gak bilang-bilang. Kan kalau bilang-bilang fa'afa'aha, saya bisa benahin tuh uang, disimpan dengan cara yang benar. Itu kata si budak. Maka Abu Umamah sebagai majikan berkata, wa ayya nafaqah, uang belanja yang mana? Saya tidak meninggalkan uang belanja. Enggak, saya enggak meninggalkan uang belanja. Itu 3 dinar tuh uang saya udah habis-habisan tuh di sedekah itu. Enggak ada saya nyimpan uang katanya. Tetapi ternyata kata si budak, ayo, mari Tuhan, ikut saya. Kemudian diangkat kasurnya itu, lihat, di bawah kasur ada uang, ada 300 dinar. Falamma an ra'ahu fariha washtadda ta'ajjubuhu. Lalu setelah melihat kejadian itu, dua-duanya pun merasa takjub dan terheran-heran, kok bisa ada uang tanpa sepengetahuan mereka berdua itu berjumlah 300 dinar. Yang barangkali kalau kita menggambarkan janji Allah untuk orang yang bersedekah, Allah itu bisa membalas, mengganti sedekah orang dengan nilai 10. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Atau ayat yang lain, Allah bisa membalas dalam hitungan ratusan, bukan puluhan. Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Maka kalau gambaran dari kisah ini, jadi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang nilai ratusan. Dari 3 dinar yang dia sedekahkan itu mendapatkan ganti menjadi 300, dan ini termasuk peristiwa yang langka dan aneh, ya. Sehingga sang budak, ya, dia cerita, qala faqumtu faqata'tu zunari, maka aku pun bangkit dan aku lepaskan ikat pinggang. Jadi zunari adalah ikat pinggang yang jadi simbol bagi seorang Nasrani. Kalau kita bisa mengenal orang Islam dari simbol apa juga, misalnya kopiahnya, ya. Jadi orang Nasrani waktu itu simbol mereka pakai ikat pinggang, ya, itu berwarna kuning, namanya zunari. Maka sebagai bentuk dia keluar dari agama lamanya, kata dia, faqata'tu zunari, kuputus ikat pinggang simbol agama Nasrani itu, lalu aku pun masuk ke dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudara-saudari dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian di kemudian waktu yang lain, ya, entah mungkin waktu yang lama, terlihatlah budaknya ini yang perempuan itu sedang berada di masjid. Ya, kalau qala Ibnu Jabir, berkata Ibnu Jabir, fa adraktuha fi masjid Hims. Aku lihat mantan budaknya
Abu Umamah itu ada di masjid Hims, dia sedang mengajar kaum ibu, mengajar kaum wanita. Tu'allimun nisa, nggak tanggung-tanggung yang diajar apa? Ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar tentang warisan, dan ngajar tentang fikih. Jadi memang dari dulu sampai sekarang kadang-kadang yang semangat menuntut ilmu itu adalah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dia semangat sehingga dia mencapai level yang sangat tinggi, melebihi daripada orang-orang Islam yang sejak lahir dia sudah masuk Islam. Saudara-saudari kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi antara keistimewaan para sahabat adalah amal mereka, sikap mereka itu menjadi sebab hidayah bagi orang lain, dan orang yang dapat hidayah karena mereka itu bisa menggapai sesuatu yang tidak digapai oleh orang-orang Islam yang sejak lahir sudah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya meniru ya sikap-sikap amal-amal para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada soal atau diskusi saya mencoba. Iya Pak, silakan. Juga doa dari saudaranya atas kesalahannya. Pertanyaan saya adalah, saudara kita di Palestina ini dalam dan dia mendapatkan hidayah itu kenapa? Di antara dari keterangan hadis dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi, laisa baina wa bainallah hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab. Ya. Kemudian di antara keterangan hadis adalah doa yang dikabulkan itu adalah doa seorang saudara untuk saudara lainnya di belakang yang tidak diketahui. Tapi kenapa hari ini Muslim Palestina yang mereka jelas-jelas dizalimi, dan kita sebagai seorang saudara yang tidak hadir di sana, kita juga memanjatkan doa untuk mereka. Kenapa belum dikabulkan doanya? Pertama, dalam keterangan para ulama, setiap doa orang Islam itu pasti dikabulkan, tetapi dalam bentuk yang lebih baik atau bentuk yang lain. Ya. Namanya ada ini dalam masalah rezeki nih Pak. Misalnya ada ijab, ada salap namanya. Ada ijab, ada salap. Ini saya belum mau Palestina, mau kasih gambar dulu Pak ya, gambaran. Bahwa doa kita dikabulkan. Misalnya kita minta rezeki, ya. Kita pas lagi butuh, misalnya butuh uang 1 juta, terus kita minta, betul dapat 1 juta, itu namanya ijab. Doa itu ijab, datang sesuai dengan yang kita minta. Kalau saya ingat kisah atau cerita ibu saya, seringkali dicerita begitu di masa-masa susah, pas lagi butuh anaknya sekolah, waktu bayar rapot atau udah mendesak sekali untuk masuk sekolah, butuh uang, ya, ikut arisan, doa ya Allah, mudah-mudahan saya yang keluar namanya. Itu namanya doa ijab. Ya, apa yang kita minta persis yang dikabulkan seperti itu. Yang kedua salap namanya. Apa yang kita minta diberikan dalam bentuk yang lain yang tersisa. Ya, salap namanya. Misalnya gitu. Kita minta ya Allah, tuh enak banget orang itu gajinya gede, ya. Gajinya gede, rumahnya bagus. Saya rumahnya kecil, nggak besar, nggak bagus, ya. Gajinya juga kecil, nggak sebesar itu. Tetapi ada rezeki salap. Salap itu apa? Allah kabulkan dalam bentuk begini. Dia yang rumahnya bagus, tetapi tak senyaman dia yang rumahnya jelek. Ya. Rumah yang jelek seringkali dihiasi dengan canda tawa antara ibu dan anak. Kalau dia makan bareng karena kurang makannya, 1 piring berdua tapi penuh dengan canda
canda tawa. Ya sementara orang kaya makan terpisah dengan piring-piring terpisah, kemudian dipisahkan dengan gadget-gadget misalnya, nggak ada kan canda tawa di situ, ya nggak didapatkan itu kenyamanan. Yang kedua, si orang kaya itu meskipun gajinya gede, tapi pengeluarannya juga gede. Sehingga saya sering juga mendengar orang yang kaya itu utangnya juga banyak katanya. Ya, jadi saya beberapa kali ketemu juga orang yang asetnya banyak di Cipadu. Ternyata ketika ada satu momen dia cerita sama saya, ternyata hutangnya juga gede juga. Jadi asetnya banyak, hutangnya banyak. Kayak negeri kita kan juga gitu, SDA kan banyak, tapi hutangnya juga banyak juga. Bisa jadi orang yang banyak harta, banyak hutang. Tetapi orang yang gajinya kecil, tapi ada salah, gaji cuma 5 juta, tetapi ternyata kebutuhannya cuma 3,5 juta. Berarti ada tersisa 1,5 dan dia tidak punya hutang. Namanya itu rezeki salah. Jadi kemungkinan doa-doa warga Palestina, kalau dia minta seperti kita bisa mereka diselamatkan dari Israel, insya Allah lebih kasih yang lebih baik, itu syahadah, mati dalam keadaan syahid, atau dalam bentuk pemberian yang lebih baik, yaitu bahwa setiap keringat mereka, setiap darah yang mengalir dari mereka itu membuahkan aliran pahala yang begitu besar, yang itu tidak ada bandingannya kalau dunia dengan akhirat. Namanya salah rezekinya. Jadi dikabulkan doa itu. Kemudian yang ketiga, akan disimpan di akhirat, dikabulkan tetapi diberikannya di akhirat. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengira doa kita untuk mereka itu diterima dan dikabulkan oleh Allah, meskipun kita melihat tidak persis seperti yang kita minta, atau mereka masih dalam keadaan mazlum, terjajah oleh orang-orang kafir. Bukan berarti doa mereka tak dikabulkan, tetapi Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka minta. Ditambah nanti di belakangnya ada sebuah skenario dari Allah yang kita dalam masalah dunia saja sering berkata nih ada big design kan gitu. Kadang-kadang ya kita bilang ini semua ada big desainnya nih, ada desain gedenya nih, ada sesuatu di belakangnya nih. Kalau manusia saja kita mengatakan dengan teori konspirasi ada big design, COVID ini ada yang bikin nih misalnya nih, begini, semuanya ada bikin begini. Misal sampai angka 666 aja tuh ada itunya, ada kode-kodenya tuh misalnya. Kenapa mereka suka angka 666 gitu? Ini kan kalau teori konspirasi itu Pak. Ada big design. Kenapa kok orang sekolah 6 tahun SD, nanti 6 tahun SMP, SMA, nanti gelar S1, 4, doktor, S2-nya MA itu 6 tahun juga. Kenapa ada angka 6? Lalu dikaitkan dengan bintang David misalnya, segitiga ke atas, segitiga ke bawah membentuk 6 segitiga. Lalu orang mengatakan ada big design. Nah, kalau manusia saja ada big design, sebuah konspirasi rencana makar yang dibalik itu semua, maka sebagai Tuhan Allah pun dengan ilmu dan kebijaksanaannya punya big design-nya, yang kita di situ disuruh pasrah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan pasti di belakangnya ada kebaikan yang Allah rencanakan. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang Yahudi berbuat makar, Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik zat yang membalas makar orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu. Sudah. Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.